Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku. Nah, sebelum kita belajar, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya anak-anak. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan aturan-aturan yang ada di rumah dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang contoh dan penerapan ungkapan terima kasih dan permintaan tolong dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, siswa dapat membuat pola bilangan dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menirukan gerakan hewan dalam tarian dengan benar. Materi pertama yang kita pelajari adalah tentang aturan di rumah. Apakah anak-anak tahu apa itu aturan? Aturan adalah tata tertib yang harus kita patuhi ya anak-anak. Banyak sekali contoh aturan yang ada di rumah. Salah satunya adalah aturan ketika makan. Nah, anak-anak, ketika makan pun itu ada aturannya. Lalu, apa saja aturannya? Yang pertama, aturan ketika makan adalah duduk dengan tertib. Yang kedua, membaca doa sebelum makan. Yang ketiga, makan secukupnya. Yang keempat, tidak berbicara saat makan. Dan yang kelima, makan menggunakan tangan kanan. Sudahkah anak-anak mengikuti aturan makan tersebut? Nah, hebat untuk yang sudah. Jika belum, ikuti aturan ketika makan ya anak-anak. Contoh aturan yang lainnya adalah membantu orang tua. Banyak sekali kegiatan yang bisa anak-anak lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Nah, contohnya ada merapikan tempat tidur. Ketika bangun tidur, anak-anak langsung melipat selimut ya. Yang kedua, menyapu halaman. Yang ketiga, merapikan meja belajar. Yang keempat, merapikan baju, tas sekolah, dan sepatu. Yang kelima, mencuci piring setelah makan. Nah, anak-anak, ketika kita membantu orang tua, itu tidak harus disuruh ya. Jadi, kita ada kesadaran untuk membantu orang tua, meringankan pekerjaan orang tua. Contoh aturan yang lain adalah membantu menjaga adik atau bermain bersama adik. Yang selanjutnya adalah merapikan mainan setelah digunakan. Setelah tadi kita belajar tentang aturan di rumah, anak-anak bisa menyebutkan contoh aturan apa saja yang ada di rumah anak-anak. Dan anak-anak harus ikut aturan tersebut ya, supaya menjadi lebih tertib. Kita akan belajar tentang ungkapan terima kasih dan permintaan tolong. Nah, ungkapan permintaan tolong. Pernahkah anak-anak meminta tolong? Baik kepada teman, orang tua, ataupun saudara? Lalu, apa itu permintaan tolong? Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kita memerlukan bantuan. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya percakapan antara Ibu dan Doni. Doni, tolong bantu Ibu menyapu halaman. Jawab Doni, baik Bu. Kata Ibu, terima kasih Doni. Ibu senang Doni bisa membantu. Doni, sama-sama Bu. Nah, dalam percakapan di atas, Ibu meminta tolong
kepada Doni untuk menyapu halaman. Nah, ibu meminta Doni menyapu halaman, tetapi dengan menggunakan kata tolong. Jadi, ketika ada kata tolong meminta bantuan kepada orang lain, itu adalah ungkapan permintaan tolong. Dan ketika sudah ditolong, kita mengucapkan terima kasih. Ungkapan permintaan tolong ditandai dengan kata tolong. Bisakah anak-anak memberikan contoh yang lainnya? Selanjutnya adalah ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih diucapkan saat kita mendapatkan bantuan, hadiah, atau ucapan penghargaan. Anak-anak bisa perhatikan ya gambar antara Siti dan Ibu. Ibu berkata, "Siti anak yang rajin. Terima kasih Siti." Nah, di dalam percakapan itu, Ibu mengucapkan terima kasih karena Siti telah membantu Ibu. Nah, anak-anak perhatikan juga dalam percakapan antara Ibu dan Doni, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Doni karena Doni telah menolong Ibu menyapu halaman. Jadi anak-anak, ketika kita telah dibantu orang lain atau mendapatkan pujian, penghargaan, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Setelah tadi kita belajar tentang ungkapan terima kasih, permintaan tolong, selanjutnya kita akan belajar tentang barisan bilangan. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya gambar yang ada di layar ini. Di sini terdapat gambar dengan jumlah yang berbeda. Mari kita hitung bersama anak-anak. Nah, untuk yang pertama ini jumlahnya ada 2. Selanjutnya untuk yang gambar sebelahnya ada 4. Kemudian setelah itu gambar selanjutnya jumlahnya ada 6. Dan yang terakhir jumlahnya ada 8. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang pola bilangan atau barisan bilangan. Kita akan mengetahui ini adalah pola berapa untuk gambar ini. Nah, jadi 2 gambar atau dari jumlah 2 ke jumlah 4 yang tadinya 2 sekarang menjadi 4, itu kita perhatikan anak-anak, tambah berapa benda? Yang tadinya 2 menjadi 4. Oh, ternyata dari 2 ke 4 itu polanya adalah ditambah 2. Kemudian dari angka 4 ke 6. Kira-kira dari 4 benda menjadi 6 benda itu polanya bertambah atau berkurang anak-anak? Iya, polanya adalah bertambah ya. Polanya bertambah 2. Kemudian dari 6 ke 8 itu polanya juga sama, yaitu ditambah 2. Jadi, barisan bilangan untuk benda ini adalah 2, 4, 6, 8. Bagaimana menentukannya? Nah, kita bisa melihat dari angka-angka sebelumnya. Dari 2 ke 4 itu berarti ditambah 2. 4 ke 6 berarti ditambah 2.
6 ke 8 berarti ditambah 2 juga ya. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah bangun segi 4. Bisa anak-anak perhatikan di kolom yang pertama ada bangun segi 4 jumlahnya adalah 1. Di kolom yang kedua jumlah segi 4-nya adalah 3. Di kolom yang ketiga jumlah segi 4-nya adalah 5. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa jumlah segi 4 di kolom keempat. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita memperhatikan pola bilangan dari kolom sebelumnya. Di sini ada angka 1, 3, dan 5. Kita bisa perhatikan kira-kira dari 1 ke 3 itu ditambah atau dikurang dan dengan bilangan berapa? 1 ke 3. Yang tadinya 1 menjadi 3, kira-kira ditambah berapa anak-anak? Iya, benar sekali, ditambah 2 bangun segi 4. Yang tadinya 1 ditambah 2. Berarti 1 ke 3 itu ditambah 2. Kemudian kita lanjutkan dari 3 ke 5. Yang tadinya 3 segi 4 menjadi 5. Kira-kira ditambah berapa anak-anak? Iya, benar sekali, ditambah 2 bangun segi 4. Nah, dari sini kita bisa mengetahui jika pola bilangannya adalah ditambah 2. Jadi bisa dijawab ya anak-anak, yang sini 5 ditambah 2. Iya, kenapa 2? Kita melihat dari pola-pola sebelumnya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi, untuk bangun segi 4 di kolom keempat itu jumlahnya adalah 7. Selanjutnya kita akan belajar gerakan hewan dalam tarian. Ada beberapa hewan yang gerakannya bisa kita jadikan menjadi sebuah tarian anak-anak. Ada gerakan ayam dan ada juga gerakan kupu-kupu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerakan kupu-kupu. Gerakan hewan dapat membentuk tarian. Menirukan gerakan kupu-kupu dapat dijadikan sebuah tarian dalam kupu-kupu. Lalu bagaimana cara menirukan gerakan kupu-kupu anak-anak? Yang pertama, kita bisa mengayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah secara bersamaan ya. Kemudian gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Condongkan badan ke depan dan bergeraklah ke sana kemari. Nah, itu adalah contoh menirukan gerakan kupu-kupu. Jika anak-anak bisa menirukannya, bisa diiringi dengan musik, nanti akan bisa membentuk sebuah tarian yang indah ya anak-anak. Alhamdulillah, materi yang kita pelajari hari ini sudah selesai ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Bu Guru akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar anak-anak.